Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Teman-teman, kali ini kita akan membahas masih soal amnesti dan abolisi Pak Prabowo Subianto yang diberikan kepada Hasto Kristianto dan juga Tom Lembong. Tom Lembong adalah satu-satunya orang yang mendapatkan abolisi, sedangkan Hasto adalah salah satu orang juga di antara ribuan terpidana lainnya yang mendapatkan amnesti dari Pak Prabowo Subianto. Inilah ya, Pak Prabowo Subianto sudah memberikan amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong. Tapi masih ada saja pihak-pihak yang mengatakan Pak Prabowo pahlawan kesiangan dan macam-macam. Pak Prabowo Subianto melakukan ini demi kepentingan bangsa, demi kerukunan ya kita sebagai anak bangsa. Nah, untuk teman-teman pendukung Pak Prabowo dan pendukung Pak Joko Widodo, kalau menurut saya terlalu dini kita menyimpulkan Pak Prabowo Subianto itu mulai meninggalkan Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo ditinggalkan oleh Pak Prabowo sendirian. Itu kalau menurut saya terlalu dini ya. Alangkah baiknya kita menunggu dan melihat apa yang akan terjadi nantinya setelah Hasto dan Tom Lembong ini bebas setelah diberikan amnesti dan abolisi oleh Pak Prabowo Subianto. Nah, teman-teman, pernah tidak kita berpikir kalau keputusan Pak Prabowo Subianto ini adalah salah satu bentuk Pak Joko Widodo untuk mengakhiri kekisruhan, ya, kekisruhan yang terjadi selama ini. Kasusnya Tom Lembong, kasusnya Hasto. Ini kan selalu menyeret-nyeret nama Pak Joko Widodo. Pak Jokowi dianggap orang yang mengkriminalisasi Hasto dan juga Tom Lembong melalui kekuasaan saat ini, kekuasaannya Pak Prabowo Subianto. Belum kita lanjut ke pembahasan kita saksikan dulu video Wapres Gibran dan Pak Joko Widodo menanggapi keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait amnesti dan abolisi ini. Tanggapan soal abolisi dan amnesti untuk Tom Lembong dan Hasto dari pemerintah. Saya meyakini apapun yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden itu pasti sudah dikalkulasi secara matang. Apalagi ini menjelang perayaan 17 Agustus, saya kira ini momen yang baik untuk merajut tali persaudaraan antar sesama anak bangsa. Ya, kasih. Nanti malam lagi. Nah, itu pernyataan Wapres kita, Gibran Raka Buming Raka. Wapres Gibran mendukung dan meyakini keputusan Presiden Prabowo itu adalah keputusan terbaik soal abolisi dan amnesti demi kerukunan kita sebagai anak bangsa, apalagi di bulan Agustus ini. Nah, itu respon dari Wapres kita, Gibran Raka Buming Raka. Selanjutnya kita saksikan pernyataan ataupun respon Pak Jokowi terkait keputusan Pak Prabowo Subianto soal amnesti dan abolisi ini ya. Nah, ini terkait Tom Lembong, Pak, dapat abolisi dari Presiden, tanggapan Bapak seperti apa, Pak? Itu hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Saya kira ya, setelah melewati pertimbangan hukum, pertimbangan sosial politik yang sudah dihitung semuanya. Mas, ini kan juga untuk Pak Hasto juga, Pak. Sama, itu adalah hak prerogatif, itu adalah hak istimewa Presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita, dan kita menghormati. Kita menghormati keputusan Bapak Presiden Prabowo Subianto karena itu adalah hak prerogatif dan hak istimewa seorang presiden memberikan amnesti dan abolisi terhadap terpidana. Ini pernyataan dari ataupun respon dari Pak Joko Widodo. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari wajah Pak Jokowi ya, walaupun saya bukan ahli pembaca
mimik wajah seseorang ketika berbicara, tapi kalau menurut saya pribadi, Pak Joko Widodo tidak ada masalah dengan keputusannya Pak Prabowo Subianto ini yang memberi amnesti dan abolisi terhadap Tom Lembong dan juga Hasto dan juga ribuan terpidana lainnya. Pernah tidak kita berpikir ini adalah salah satu bentuk Pak Joko Widodo untuk mengakhiri kisruh selama ini? Pak Jokowi selalu diseret-seret di kasusnya Hasto, di kasusnya Tom Lembong. Disebut Pak Jokowi ini mengkriminalisasi Hasto dan Tom Lembong lewat kekuasaan saat ini, kekuasaan Pak Prabowo Subianto. Ya, jelas teman-teman ya. Nah, jadi terlalu dini kalau kita menganggap yang tidak kepada Pak Prabowo Subianto yang mengatakan Pak Prabowo meninggalkan Pak Jokowi ditinggalkan oleh Pak Prabowo sendirian. Nah, ya terlalu dini teman-teman ya. Lebih baik kita menunggu dan kita lihat. Kita harus berpikir lebih dalam lagi. Nah, seperti yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu, Pak Prabowo Subianto itu bersilaturahmi ke rumah Pak Jokowi di Solo. Apakah Pak Prabowo hanya bersilaturahmi saja? Kalau menurut saya, keputusan Pak Prabowo Subianto yang memberi amnesti dan abolisi ini, ya, itu juga ada dalam pembicaraan Pak Prabowo Subianto dan Pak Jokowi, ya, pada saat Pak Prabowo itu bersilaturahmi ke kediamannya Pak Joko Widodo. Nggak mungkin Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu menyampaikan apa yang akan diputuskan Pak Prabowo Subianto terkait amnesti dan abolisi ini. Nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Jadi kita yang menilai. Ini adalah salah satu bentuk Pak Joko Widodo untuk mengakhiri kisruh dan rumor yang beredar selama ini kalau Pak Jokowi itu yang mengkriminalisasi Hasto dan juga Tom Lembong, seperti rumor yang beredar. Nah, kalaulah ini ada cawe-cawe antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, ya, kalau menurut saya, kalau memang ada cawe-cawe itu, mungkin deal-dealannya adalah ketika Hasto itu bebas, jangan lagi menyerang Pak Jokowi, jangan lagi seret-seret Pak Jokowi dan keluarga Pak Joko Widodo. Jadi itulah mungkin deal-dealannya ya. Jadi kalau menurut saya terlalu dini kita para pendukung Pak Prabowo, pendukung Pak Jokowi menilai Pak Prabowo yang tidak. Ya, jangan sampai momen ini dimanfaatkan oleh para pembenci Pak Prabowo dan pembenci Pak Jokowi untuk menyusup, ya, untuk memecah belah, mengadu domba antara pendukung Pak Prabowo dan pendukung Pak Joko Widodo. Lebih baik kita menunggu dan kita lihat. Itu kalau menurut pandangan saya secara pribadi, teman-teman ya. Saya pun meyakini keputusan Pak Prabowo Subianto seperti halnya Pak Jokowi yang katanya hormati keputusan Presiden dan juga Wapres kita Gibran Raka Buming Raka. Kalau saya menanggapinya seperti itu, seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi dan Wapres Gibran Raka Buming Raka, mendukung dan menghormati keputusan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya pendukung Pak Prabowo Subianto, pendukung Pak Jokowi dan pendukung Gibran Raka Buming Raka. Tidak mau langsung menyimpulkan kalau Pak Prabowo Subianto itu meninggalkan Pak Jokowi dan macam-macam ya. Saya meyakini Pak Prabowo Subianto tidak akan meninggalkan Pak Jokowi, tidak akan mengkhianati Pak Joko Widodo. Jadi teman-teman, coba teman-teman berpikir kalau ini adalah salah satu cara Pak Jokowi melalui Pak Prabowo Subianto untuk meredam semua kekisruhan, kegaduhan yang terjadi, yang mana selalu menyeret-nyeret nama Pak Joko Widodo. Cukuplah Pak Joko Widodo sudah capek dengan tuduhan-tuduhan soal ijazah palsu, skripsi palsu dan macam-macam ya. Udah cukup itu ya. Nah, inilah tadi cara agar kegaduhan yang selama ini terjadi yang menyeret Pak Joko Widodo itu bisa berakhir. Nah, kita dengerin penjelasan dari Pak John Simon terkait Pak Prabowo Subianto yang memberikan amnesti dan juga abolisi terhadap Hasto Tom Lembong. Berikut ini. Catatan yang menjadi respon Presiden ke-7 Joko Widodo ini adalah catatan yang sangat apresiatif bahwa memang ada hak istimewa atau hak prerogatif yang Undang-Undang Dasar berikan kepada seorang presiden untuk memberikan pengampunan dan penghentian kasus hukum terhadap Hasto Kristianto dan juga Tom Lembong. Ini menurut saya harus kita baca sebagai cara Jokowi untuk meredam pemaknaan yang bisa jadi akan berkembang liar kalau ia misalnya
akan memberikan respon sebaliknya, misalnya respon keras atau memberikan kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto. Seorang Jokowi sebagai negarawan sangat paham sekali bahwa ketika hal ini dilakukan oleh seorang presiden, maka sebagai seorang mantan presiden, Jokowi akan menunjukkan sikap respek dan hormatnya pada apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Dalam arti, bagi dirinya sebagai pribadi, ia tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap Hasto dan terhadap Tom Lembong. Beberapa hari sebelumnya, ia bahkan sudah mengatakan agar kedua pihak, dalam hal ini Hasto dan Tom Lembong, menghormati apa yang telah diputuskan oleh pengadilan, oleh para hakim. Tetapi ketika ada langkah-langkah secara politik dan pertimbangan hukum dan sosial yang dilakukan oleh Presiden Prabowo terhadap Lembong dan Hasto, maka seorang Jokowi memberi respon yang sangat progresif dan sekaligus memberikan sebuah catatan tambahan bahwa Jokowi bukan tipikal manusia atau seorang tokoh politik dan seorang yang digadang-gadang ia akan melakukan aksi balas dendam ketika Hasto dan Tom Lembong itu kemudian menjadi pesakitan secara hukum dan divonis 3,5 tahun atau 4,5 tahun. Tetapi pernyataan Jokowi bahwa kita respect, kita hormat, dan memang Presiden memiliki hak istimewa, itu adalah cara Jokowi menerjemahkan bahwa bukan dendam yang ia ingin tunjukkan, tetapi ia ingin justru berada di belakang Presiden Prabowo Subianto yang telah mengambil langkah-langkah melalui pertimbangan yang sangat sistematis dan pasti pertimbangan itu sangat matang. Cakep, itu tujuannya teman-teman ya. Bapak Jokowi itu selalu bersama Pak Prabowo Subianto. Pak Jokowi ada di belakang Pak Prabowo Subianto. Itu. Saya ingin katakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi ini adalah bentuk kenegarawanannya yang sekali lagi ia bukan orang yang seperti dimaksud Hasto dan Tom Lembong sebagai orang yang melakukan perintah-perintah terkait dengan apa yang terjadi sebagai bagian dari kekisruhan krisis politik yang ada di tanah air kita. Jokowi bukan tipikal orang atau tokoh politik yang justru ingin mengcounter apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Justru ia memberikan apresiasi bahwa itulah memang undang-undang dasar memberikan hak keistimewaan kepada Presiden, memberikan pengampunan dan penghentian dalam proses hukum yang sedang dialami oleh seseorang. Jadi Anda semua yang menduga bahwa Jokowi itu akan melakukan serangan balik seperti mengkritik Hasto atau Tom Lembong atau situasi politik, ini juga adalah bentuk cara Jokowi mengakhiri dendam politik yang kita sudah ikuti dalam persidangan-persidangan baik terhadap Lembong maupun Hasto. Itu penuh dengan kata-kata yang salah satunya menyebut Jokowi sebagai aktor yang harus diseret dalam pusaran persoalan Hasto dan Tom Lembong. Betul. Di sisi lain, teman-teman, catatan saya bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo selain diapresiasi, ini juga harus diberi catatan kritis dari perspektif yang lain. Kita ingat bahwa ketika dulu Presiden Jokowi masih mengemban amanah baik di periode 1 dan periode 2, selalu saja kita mendapatkan berbagai macam catatan kritis agar Presiden Jokowi dilarang untuk melakukan cawe-cawe terhadap lembaga peradilan, dalam hal ini lembaga-lembaga yudikatif yang harus ia menjaga jarak terhadap itu agar jangan sampai ada intervensi eksekutif terhadap yudikatif. Inilah teman-teman yang saya ingin beri catatan serius bahwa jangan sampai ketika itu dilakukan oleh Jokowi kita memberikan kritik agar Jokowi dilarang keras cawe-cawe, tetapi ketika Presiden Prabowo memberikan kelonggaran bahkan pengampunan
dan penghentian tuntutan hukum yang berlaku atas Hasto dan Tom Lembong, maka kita kemudian mendiamkan hal ini. Ini kalau tidak dicermati dengan baik, ini bisa menjadi catatan kritis bahwa jangan sampai orang-orang dekat Presiden Prabowo atau yang berkepentingan langsung dalam hal ini itu justru mendulang keuntungan dengan menjerumuskan Presiden dalam pusaran persoalan yang tidak ada habis-habisnya terkait dengan status hukum Hasto dan Tom Lembong. Jadi hati-hati agar kita tidak membaca ini sebagai celah bahwa Presiden cawe-cawe atau Presiden kemudian bisa tersandung oleh orang-orang yang berkepentingan langsung terkait dengan mengapa abolisi dan amnesti itu diberikan kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Nah, gitu teman-teman ya. Jangan sampai dimanfaatkan oleh orang-orang ya yang tidak suka dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Mereka mengambil kesempatan untuk mengadu domba pendukung Pak Prabowo Subianto dengan Pak Joko Widodo. Jadi kita harus menerjemahkannya ya secara cerdas lah ya. Kalau kita menangkap penjelasan dari Pak John Simon ini, catatan mungkin khususnya untuk penindakan hukum di negeri kita ini itu perlu juga dievaluasi ya. Saya tidak ngerti persoalan hukum, tapi kalau menurut saya ya dengan kacamata saya yang nggak ngerti hukum ini, paling tidak memang betul-betul harus dievaluasi penegakan hukum di Indonesia Raya ini teman-teman ya. Nah, jadi pendukung Pak Prabowo, pendukung Pak Jokowi, jangan mau kita diadu domba oleh kelompok-kelompok yang tidak suka dengan Pak Prabowo dan juga Pak Joko Widodo. Dan satu lagi, bagi teman-teman yang mengatakan pendukung Gibran yang mengatakan tanpa Gibran Pak Prabowo Subianto tidak akan menjadi presiden. Perlu diingat juga, tanpa Pak Prabowo Subianto ya menarik Gibran sebagai wakilnya, Gibran Rakabuming Raka tidak akan menjadi wapres, wakil presiden Pak Prabowo Subianto. Jadi kita harus berpikir ya yang lebih apa ya, lebih kritis lagi lah ya. Jangan langsung kita menjudge Pak Prabowo Subianto begini begitu. Kita harus bersatu para pendukung Pak Prabowo dan Pak Joko Widodo. Jangan mau kita diprovokasi dan dipecah belah oleh sekelompok yang tidak suka dengan Pak Prabowo Subianto, tidak suka dengan Pak Jokowi dan tidak suka dengan Pak Gibran Rakabuming Raka. Kita harus bersatu teman-teman ya, bersatu. Nah, itulah kalau menurut pandangan saya pribadi. Bagaimana menurut pandangan teman-teman? Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video kita kali ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Sekali lagi NKRI harga mati. Prabowo, Gibran, Jokowi 1.